Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali sahabat mahasiswa. Bertemu kembali dengan saya Latifah dalam mata kuliah perpajakan internasional. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk usaha tetap. Ini materi perpajakan internasional ke-8, adalah pertemuan pertama setelah kalian melakukan ujian tengah semester ya. Untuk kali ini kita akan mengambil referensi dari Dirjen Pajak tentunya ya, karena kita memang mempelajari perpajakan internasional dan semua pengertian dalam bentuk usaha tetap ini ada dalam PMK ya. Baik, mari kita mulai. Seperti kita tahu ya, kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu. Karena apa? Pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjek pajak, itu sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian tanpa subjek pajak tentu objek pajak tidak terutang pajak. Ya, ini tentu saja. Ya, kemudian setiap jenis subjek akan berbeda objek pajaknya. Oleh karena itu, apabila kita keliru dalam menentukan subjek, maka kita juga akan keliru dalam menentukan objek pajak, cara menghitung, dan seterusnya. Pada materi sebelumnya, pada materi subjek pajak dan objek pajak di sesi YouTube Ibu sebelum ini, kita sudah mengetahui jenis subjek pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Ya, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri jenisnya. Nah, subjek pajak dalam negeri ini bisa orang pribadi, bisa badan, bisa warisan. Nah, sementara subjek pajak luar negeri itu bisa dari objek pajak pribadi, bisa badan, dan bisa bentuk usaha tetap. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai bentuk usaha tetap, di mana ini merupakan salah satu subjek pajak luar negeri dalam Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Tadi subjek pajak bisa dibagi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini kan tadi bisa dari orang pribadi, bisa badan, bisa warisan. Nah, subjek pajak dalam negeri yang orang pribadi itu syaratnya adalah orang pribadi tersebut wajib bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada atau minimal dia, kalau dia itu WNA, maka dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian dia berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini tentu sesuai dengan pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Nah, sementara kalau subjek pajak dalam negeri berbentuk badan, itu tentunya harus didirikan di Indonesia atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat 3 poin B dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Selanjutnya adalah apakah kewajiban pajak subjektif untuk orang pribadi. Kewajiban pajaknya tentu dimulai saat orang pribadi dilahirkan ya, kemudian berada dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kapan berakhirnya? Nah, kalau dimulainya adalah saat orang pribadi dilahirkan, maka berakhirnya adalah pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ini sesuai dengan pasal 2A ayat 1 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Bagaimana kewajiban pajak subjektif untuk badan? Nah, itu untuk kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut dilahirkan. Badan itu bisa badan usaha, itu bisa berbentuk PT, bisa CV, dan sebagainya ya. Itu jenis-jenis perusahaan yang sudah kita bahas pada sesi sebelum ini. Kemudian kapan berakhirnya? Berakhirnya juga pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Ini juga masih terkait sama dengan kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam pasal 2A ayat 2 poin A Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia.
Kemudian sekarang kalau kita bertanya, subjek pajak dalam negeri orang pribadi maupun subjek pajak dalam negeri berbentuk badan, itu apa sih yang dimaksud dengan bertempat tinggal dan apa yang dimaksud dengan mempunyai niat untuk bertempat tinggal? Nah, kalian ini memang wajib membuka kembali YouTube sebelum ini ya, dalam link materi yang terkait sudah Ibu cantumkan di sini, kalian klik saja nanti untuk merefresh kembali ya. Begitu juga dengan apa yang dimaksud dengan didirikan di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia ya. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri. Tadi adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak luar negeri itu bisa orang pribadi, bisa badan, bisa bentuk usaha tetap. Nah, bagaimana kalau orang pribadi? Nah, orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sementara kalau subjek pajak luar negeri berbentuk badan itu tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian apa kewajiban pajak subjektif dari subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan? Kewajiban pajak subjektif untuk orang pribadi itu dimulai pada saat orang pribadi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tentunya yang sudah melewati PTKP ya. Nah, kemudian yang berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah pada saat orang pribadi tidak lagi menerima atau tidak lagi memperoleh penghasilan tersebut. Sementara kewajiban pajak subjektif untuk subjek pajak luar negeri berbentuk badan itu dimulai pada saat badan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan kapan berakhirnya? Yaitu pada saat badan tidak lagi menerima atau tidak lagi memperoleh penghasilan tersebut. Subjek pajak luar negeri selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri dalam bentuk usaha tetap, atau kita sebut saja selanjutnya sebagai BUT ya. Jadi supaya singkat, BUT ini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi maupun badan ya, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, kewajiban pajak subjektif dari BUT ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap. Berakhir pada saat orang pribadi atau badan tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah mana yang bukan merupakan subjek pajak ya. Ini kalau tadi kita sebutkan bahwa ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri, itu bisa orang pribadi, bisa badan. Maka ada satu badan yang dia bukan merupakan subjek pajak. Di antaranya adalah Badan Perwakilan Negara Asing, pejabatnya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat mereka bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua adalah organisasi internasional. Nah, organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Kemudian yang ketiga adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat yang sama seperti butir 1A. Jadi 1A itu adalah bukan WNI, dan 1B. 1B itu di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut ya. Maka itu dikecualikan dari subjek pajak. Jadi ada 3 yang dikecualikan dari subjek pajak. Yang pertama adalah Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua adalah organisasi internasional,
Yang ketiga adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Lalu selanjutnya masih ada yang bukan subjek pajak. Itu adalah badan pemerintah, ya, badan pemerintah, tetapi dia harus memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dia bukan subjek pajak. Kemudian pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Ada 4 tipe bentuk usaha tetap, ya. Dilihat dari bentuknya itu BUT dikelompokkan dalam 4 tipe. Ya, yang pertama adalah BUT tipe aset, kemudian BUT tipe aktivitas, BUT tipe agen, dan BUT tipe asuransi. Kita lihat di dalam tabel di situ BUT fisik atau aktiva itu bisa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, ada pabrik, bengkel, gudang, kemudian ruang untuk promosi dan penjualan, ada pertambangan dan penggalian sumber lain, kemudian ada sumber alam, ya. Kemudian ada wilayah kerja, pengeboran migas, ada perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Nah, ini semua dari A sampai K itu adalah merupakan bentuk usaha tetap tipe aset. Aset itu ya fisik atau aktiva. Nah, kemudian bentuk usaha tetap yang kedua itu adalah bentuk usaha tetap tipe aktivitas. Nah, bentuk usaha ini dapat berupa bentuk proyek. Jadi ini ada BUT proyek. Kemudian ada BUT jasa, ya, bisa proyek, bisa jasa. Nah, BUT proyek ini bisa merupakan proyek konstruksi, bisa instalasi, bisa proyek perakitan. Nah, sementara ini BUT jasa. Ini BUT jasa dan BUT proyek ini merupakan bentuk usaha tetap tipe aktivitas. Jadi bisa aktivitas proyek, bisa aktivitas jasa. Nah, jasa ini bisa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bentuk usaha tetap yang ketiga adalah bentuk usaha tetap tipe agen. Nah, tipe agen ini adalah orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Jadi, dalam tipe ini bentuk usaha tetap berupa orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai agen dari perusahaan luar negeri yang kedudukannya tidak bebas. Nah, selanjutnya adalah bentuk usaha tetap tipe asuransi. Bentuk usaha tetap ini dapat berupa agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di suatu negara yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di negara itu, ya. Ini BUT tipe asuransi. Nah, kemudian pada perkembangannya sekarang ini ada BUT bentuk e-commerce, ya. Ini bisa agen elektronik, peralatan, ya, peralatan otomatis yang dimiliki atau disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Nah, ini adalah 4 tipe bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah apa yang menjadi objek pajaknya. Kita tahu bahwa objek pajaknya itu ya tentu penghasilan. Nah, setelah mengidentifikasi status subjek pajak, selanjutnya memastikan apakah penghasilannya adalah objek pajak. Nah, subjek pajak tertentu terutang PPh atas objek pajak tertentu pula. Objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu terdiri atas Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, tidak termasuk Pasal 4 ayat 3 untuk subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri bentuk usaha tetap.
Nah, lalu pasal 5 ayat 1 dan pasal 26 ayat 4 untuk subjek pajak luar negeri bentuk usaha tetap. Dan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 untuk subjek pajak luar negeri non bentuk usaha tetap. Nah, objek pajak untuk subjek pajak dalam negeri itu adalah penghasilan. Penghasilan yang bagaimana? Penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini yang merupakan apa? Objek pajak dari subjek pajak dalam negeri. Itu pengertian penghasilannya seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, elemen-elemen dalam definisi penghasilan atas subjek pajak dalam negeri itu mencakup semua jenis penghasilan ekonomis atau penerapan global income taxation, ya, jenis penghasilan ekonomis. Kemudian yang kedua adalah saat pengakuan penghasilan. Saat pengakuan penghasilannya ini bisa cash basis atau accrual basis. Cash basis tentu ini adalah basisnya cash. Jadi kalau belum diterima penghasilannya, belum diterima sebagai penghasilan. Sementara kalau accrual basis ini adalah kalau penghasilan tersebut memang sudah terjadi, walaupun uangnya belum diterima, harus tetap diakui sebagai penghasilan. Kemudian elemen yang ketiga, sumber geografis penghasilan. Sumber geografis penghasilan itu dinamakan worldwide income. Kemudian yang keempat, cara pemanfaatannya. Kita masih ingat rumus Y sama dengan C plus S, di mana Y adalah income, ya, C itu adalah consumption, dan S itu adalah saving. Jadi penghasilan sama dengan jumlah dana yang digunakan untuk konsumsi ditambah penghasilan yang digunakan untuk di saving atau ditabung. Juga penerapan konsep substance over form. Selanjutnya adalah objek pajak, ya. Yang menjadi objek pajak di sini adalah merupakan penghasilan dari luar negeri. Nah, yang dimaksud dengan worldwide income principle ini adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Lalu yang ketiga, untuk dividen, yaitu pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperolehnya dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, objek pajak bagi subjek pajak luar negeri, pertama, berdasarkan pasal 26 ayat 1 untuk subjek pajak luar negeri non-BUT, yaitu penghasilan dengan karakteristik sebagai berikutnya. Ada 4 karakteristik untuk subjek pajak luar negeri non-BUT. Yang pertama adalah penghasilan tertentu, ini positif, ya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan konsep substance over form. Yang ketiga, saat terutang, itu adalah saat dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Yang keempat, pemotong pajaknya adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sementara objek pajak dalam pasal 26 ayat 1 non-BUT, ya, non-BUT itu ada A sampai H, A sampai H. A adalah dividen. Ini objek pajak pasal 26 ayat 1 non-BUT.
dividen, kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya adalah hadiah dan penghargaan. Lalu pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Objek pajak, subjek pajak luar negeri. Tadi kita sebutkan bahwa objek pajak bagi subjek pajak luar negeri yang pertama adalah berdasar pasal 26 ayat 1. Untuk SPLN non-BUT yaitu penghasilan dengan karakteristik khusus. Kemudian yang kedua ini adalah berdasar pasal 26 ayat 2 objek pajak untuk SPLN atau subjek pajak luar negeri non-BUT, yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalian harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Saat terutangnya itu akan diatur lebih lanjut. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto. Lalu perkiraan penghasilan netonya adalah diatur lebih lanjut. Mekanisme pelunasannya adalah dengan pemotongan atau pemungutan. Kemudian masih objek pajak, subjek pajak luar negeri. Pemotongan PPh pasal 26 ayat 2 ini non BUT itu adalah penghasilan ya. Yang pertama adalah penghasilan dari penjualan atau pengalian harta di Indonesia. Ini untuk pengalian saham sesuai dengan KMK 434 KMK 04 tahun 1999 itu perkiraan penghasilan netonya adalah 25%. Kemudian yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan perkiraan penghasilan netonya 50% bila yang membayar tertanggung, 10% bila yang membayar adalah perusahaan asuransi, dan 5% bila yang membayar adalah perusahaan reasuransi. Selanjutnya adalah objek pajak BUT. Objek pajak bagi subjek pajak luar negeri BUT itu ada 3. Yang pertama adalah atribusi faktual, yang kedua force of attraction, kemudian yang ketiga adalah atribusi karena hubungan efektif. Intinya adalah BUT atau badan bentuk usaha tetap kena pajak ini adalah satu, pendapatan usaha di Indonesia tentu saja. Yang kedua adalah pendapatan kantor pusat dari Indonesia. Yang ketiga adalah pendapatan bunga dan royalti dari Indonesia. Ini atribusi faktual merupakan penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Lalu force of attraction itu adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Yang ketiga, C itu atribusi karena hubungan efektif, merupakan penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Sebagai ilustrasi, mari kita saksikan gambar ini untuk mempermudah pemahaman dari ketiga objek pajak bagi subjek pajak luar negeri berbentuk usaha tetap. Ya, yang pertama adalah atribusi faktual. Kita lihat di situ. Yang bagian atas ini merupakan negara X dan yang bagian bawah titik-titik itu merupakan negara Indonesia. Nah, yang pertama ini atribusi faktual itu merupakan objek pajak BUT dari kegiatan atau harta BUT tersebut. Jadi ini merupakan objek pajaknya adalah pendapatan usaha di Indonesia. Kita lihat di negara X itu ada X Corporation
ini melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan BUT yang namanya adalah X Corporation. Ya, X Corporation kemudian memiliki aset yang melakukan investasi di PT ABC. Nah, atas aset yang dia investasikan di PT ABC, dia mendapatkan income ya. BUT Corporation ini mendapatkan income. Nah, income ini merupakan objek pajak penghasilan. BUT kena pajak ya, jelas kena pajak lah. Kemudian selain itu BUT ini juga melakukan penjualan barang ke PT PQR ya, PQR. Nah, kemudian karena dia melakukan penjualan produk, maka dia mendapatkan income. Nah, mendapatkan income di Indonesia. Ini di Indonesia nih, sama-sama di Indonesia. Nah, atas pendapatan usaha di Indonesia ini, maka BUT ini akan mendapatkan apa namanya ya, income taxable income yang berasal dari penanaman aset di PT ABC dan penjualan ke PT PQR. Ini mendapatkan income, sehingga income inilah yang akan dikenakan yang menjadi objek pajak. Nah, ini dalam pengertian atribusi faktual tadi, yaitu pendapatan usaha di Indonesia. Kemudian ilustrasi kedua itu pengertian force of attraction, itu di mana X Corporation itu ada di negara X. Nah, itu kemudian mendirikan perusahaan di negara Indonesia, namanya BUT Corporation, ya kan? BUT Corporation. Dan dia juga melakukan investasi di PT ABC. Ya, berarti PT ABC ini adalah anak perusahaan, gitu kan? Anak perusahaan dari PT X Corporation di negara X. Nah, pada waktu dia melakukan pendirian BUT X Corporation, kemudian X Corporation juga melakukan investasi di PT PQR. Bukan investasi, tapi melakukan penjualan produk barang X ke PT PQR. Atas ini dia dapat income. Income yang diperoleh oleh BUT ini adalah dinamakan objek pajak BUT. Begitupun juga atas investasi yang dilakukan oleh X Corporation di negara X ke PT ABC di negara Indonesia. Ya, ini dia melakukan penjualan ya. Jadi PT ABC ini melakukan import dari X Corporation di negara X. Maka atas ini PT ABC akan melakukan pembayaran ke PT X Corporation di negara X. Jadi X Corporation di negara X akan mendapatkan income dari PT ABC di Indonesia. Sehingga dengan demikian ya, ini adalah income, aliran dari PT ABC ke X Corporation di negara X ini adalah income. Nah, income ini merupakan pendapatan dari Indonesia oleh X Corporation di negara X. Ini dinamakan objek pajak, subjek pajak luar negeri gitu. Nah, ilustrasi yang ketiga adalah hubungan efektif ya. Jadi terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat berupa apa? Royalti dan fee. Nah, royalti dan fee ini adalah objek pajak BUT. Kita lihat di sini bagian atas adalah negara X, di bawah adalah negara Indonesia. Betah Corporation itu mendirikan perusahaan di Indonesia, namanya adalah BUT Betah Corporation. Oke. Nah, kemudian Betah Corporation juga melakukan manajemen agreement dan license agreement dengan PT ABC. Kemudian PT ABC ini mendirikan hotel. Nah, maka PT ABC akan memberikan royalti dan fee kepada Betah Corporation. Ini artinya Betah Corporation akan mendapatkan pendapatan royalti dan fee dari PT ABC, di mana PT ABC ini domisilinya di Indonesia dan Betah Corporation ada di negara X, sehingga Betah Corporation ini mendapatkan income dari Indonesia ya, sementara dia ada di negara X. Maka pendapatan ini yang diperoleh dari PT ABC merupakan objek pajak dari subjek pajak luar negeri. Bagaimana cara melakukan penghitungan pajak dalam bentuk usaha tetap ini? Dengan cara biasa,
Cara biasa adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan penjualan atau omset dari perusahaan itu. Kemudian dikurangi dengan pengurang. Pengurangnya itu adalah merupakan seluruh biaya 3M, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Termasuk di dalamnya adalah biaya bahan baku, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, dan biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Nah, itu dinamakan penghasilan neto. Nah, kemudian penghasilan neto ini akan dikalikan dengan tarif pajaknya, ya. Itu dinamakan pajak terutang untuk pajak penghasilan BUT. Kita juga bisa melakukan penghitungan pajak bentuk usaha tetap ini dengan menggunakan norma penghitungan, ya. Norma penghitungan ini biasanya ditentukan memang oleh Menteri Keuangan. Nah, ini kurang lebih asumsinya adalah berapakah persentase biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, kira-kira berapa persen dari peredaran bruto. Nah, ini cara menghitungnya adalah dengan peredaran bruto dikalikan dengan norma penghitungan, itu akan menghasilkan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto kemudian dikalikan dengan tarif pajak akan menghasilkan berapa pajak terutang, ya. Ini cara kedua. Nah, norma penghitungan ini oleh Menteri Keuangan dibagi dalam beberapa kategori. Nah, beberapa kategori jenis usaha. Untuk perwakilan dagang asing, itu perkiraan penghasilan netonya adalah 1%. Ini dasar hukumnya adalah KMK 634. Kemudian untuk pelayaran luar negeri itu adalah 6%. Untuk penerbangan luar negeri 6%, foreign drilling company itu 15%, asuransi luar negeri di mana preminya itu dari tertanggung itu 50%, dengan premi dari perusahaan asuransi itu 10% dan premi dari perusahaan reasuransi itu 5%. Ini perkiraan penghasilan netonya, ya. Sehingga penghitungan pajak BUT-nya adalah dari penghasilan neto, kemudian sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kata lainnya adalah kompensasi kerugian tahun lalu. Penghasilan neto dikurangi sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya dinamakan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif PPh sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, penghasilan kena pajak dikalikan tarif sama dengan PPh terutang. Nah, PPh terutang dikurangi pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Itu merupakan ledger akumulasi PPh pasal 25 dalam 1 tahun. Atau pajak yang bisa dikreditkan. Dikurangi total kredit pajak, dan yang ini dinamakan pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Gitu. Ini adalah penghitungan pajak bentuk usaha tetap. Demikian tadi sahabat mahasiswa, pembahasan mengenai bentuk usaha tetap, mulai dari pengertian sampai bagaimana cara melakukan penghitungan pajak terutang dari bentuk usaha tetap telah selesai kita bahas, dan kita akan bertemu dalam sesi-sesi perpajakan internasional selanjutnya. Assalamualaikum.